Tiara suka banget sama dangdut koplo. Kalau dibilang suka banget sih enggak, cuman kalau denger musiknya tuh kayak enak aja gitu loh. Auto joget ya? Iya. Wah. Kenapa saya ada di sini? Mana di Bintang Emon. Waduh. Tapi saya sedang menunggu bintang tamu nih. Tiara, mana nih Tiara? Aduh, lama sekali. Sepertinya ada yang mencari saya. Loh, ini dia Tiara. Halo. Salaman. Iya, gini biar Bukan aman ya. muhrim dulu. Iya. Oh, ini bukan salaman PSBB ya. Salaman PSBB dan bukan muhrim ini. Benar banget. Oke. Hai teman-teman. Nggak enak sih kalau kayak gini. Kita buka aja dulu ya. Dibuka aja biar kelihatan aslinya ya. Iya. Nah. Taruh di sak. Dikantongin. Kalau kita taruh di sini, kita viral nanti. Viral. Kita pakai juga headsetnya. Pakai. Biar lebih nah. Kita sapa-sapa yang ada di rumah dulu ya. Ayo disapa dulu. Halo teman Smart Friend, selamat datang di Smart Friend Wow Podcast. Wow, banget bersama Saya Tretan Muslim dan saya Tiara Andini. Yoi, dan di weekend ini daripada kalian keluar-keluar nggak jelas, mending di rumah saja nontonin podcast kita berdua. Yes, Oke? lebih bermanfaat juga ya kan. Dan juga Smart Friend Wow Podcast ini adalah rangkaian acara dari Smart Friend Wow Virtual Konser tanggal 8 Agustus 2020 nanti. Oke? I see. Dan sebelum saya mulai, saya akan klarifikasi dulu bahwa hari ini biasa saya berdua, Tiara. Oh, berdua. Ada partner saya Coki Pardede, sang dewa kegelapan, tapi dia tidak ada. Jadi hari ini saya sudah disumpah oleh tim-tim dari Smart Friend untuk tidak berkata kasar, tidak membawa unsur sara, dan juga tidak menghina instansi apapun. Iya. Saya buktikan bahwa saya adalah Tretan Muslim clean version. Pasti bisa. Khusus di sini. Oke? Smart Friend Wow Podcast ini seperti biasa akan menghadirkan orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang berprestasi, dan sudah hadir di samping kita semua adalah penyanyi dan kamu mau disebut apa lagi? Penyanyi, hitsmaker atau trending YouTuber? Oh, enggak sampai sana belum sih. Enggak sampai di sana ya? Iya. Ya itu dia, Tiara Andini. Oh ya, hai. Oh dari tadi masih. Oh ini baru di present. Padahal udah kelihatan dari tadi kan. Iya. Dan sudah tahu Anda ya semua iya. kan. Ya udah, hai semuanya yang lagi nonton. Ini aku Tiara Andini. Tiara Andini. Runner up. Ajang pencarian bakat. Yes. Dan Tiara Andini ini kamu biasanya dipanggil apa sih? Tiara Andini atau Titi atau Cendol? Katanya kamu dipanggil Cendol. Lumayan banyak sih. Ada yang manggil kamu Cendol? Ada. Kenapa tuh kok bisa dipanggil Cendol? Karena waktu itu aku pernah membawakan lagu Pamer Bojonya dari Pak Deddy Kempot. Ya. Itu kan bisa disebut lagu Cendol Dawet juga kan. Cendol Dawet. Jadi aku tuh lumayan hype waktu itu waktu nyanyi lagu itu. Dan Yeah. akhirnya aku disebut Tiara Cendol. Oh ya, aku nonton tuh. Nonton? Kamu kan bisa Cendol Dawet gitu ya? Iya, kalau saya bener. penonton ya. Kok cowok sampean? Gak apa kan ngerti kan sampean? Orang Jember kan ya? Iya orang Jember. Iso Jowo berarti. Iso lah. Aku Maduro. Bapakku Madura. Bapakmu Maduro? Iya. Jangan-jangan bapakmu aku loh. Langsung lanjut. Oh langsung. Iya. Tapi Madura nggak bisa ngomong? Nggak bisa. Oh. Kalau ngerti dikit Oh banget. ngerti ya? Dikit. Dalam mah kabar kakek Cong. Baik. Oh kok ngerti dia? Tapi jawabnya nggak bisa? Tapi kalau jawabnya nggak. Oh memang bahasa Madura sangat kompleks ya. Kompleks. Banyak teman-teman saya kalau saya ngobrol Madura tuh dikira bunyi-bunyian Tiara. Bunyi? Ya maksudnya kayak dalam mah kabar li pak benda kaki mana caca petar colong gitu. Absolut itu bunyi gendang katanya. Kayak maksudnya bunyinya tuh blablabla kayak orang tenggelam katanya. Iya memang, tapi aku udah biasa sih karena papaku bener-bener kayak gitu banget. Bener-bener kayak gitu ngomongnya. Iya, jadi walaupun di Jakarta teleponnya sama orang Jember dan ngomongnya kayak gitu. Madura. Iya. Dan orang Madura kalau telepon selalu berisik nggak? Berisik banget. Iya kayak lagi disandra gitu kayak. Aku kira itu papaku tok. Enggak semua orang Madura. Oh gitu. Iya, makanya di Madura. Oh pantes. Kalau azan nggak boleh nelpon soalnya adu-adu sama azan suaranya. Gak boleh dong, berhenti dulu dong. Iya, maksudnya harus berhenti dulu karena suaranya cempreng. Oh, cempreng. Dorong muka bro.
Iya, berisik sendiri, tetanggaku tuh sampai ngeliatin juga gitu loh papaku tuh. Oh, dikira berantem kan ya? Iya, aku juga kiranya apa sih, terus waktu aku terjemahin liriknya, kata-katanya Ternyata enggak, ya memang gitu ya kan, logatnya kayak ngegas padahal ya biasa Iya, aja aku gitu. kalau telepon sama ibuku ya, Bu, kamu kabur Bu. Sama temanku, kamu durhaka, kamu teriak-teriak pada ibumu. Masa gitu? Ini bahasa Madura loh. Setara orang teriak-teriak dan bunyi-bunyian dan orang tenggelam ya bahasa Madura ya. Beda ya logatnya orang-orang tuh beda, guys. Oke, kita lanjut ya Tiara ya. Tapi sebelumnya saya mau pindah ini di sini boleh nggak ya? Gimana? Saya taruh Mindah? sini aja deh. Gimana? Nggak ngefek sebenarnya. Enggak, soalnya saya protes kepada produsen audio ini kenapa tidak ada yang ramah kopiah ini ya. Ini semuanya tuh pasti pendek gitu. Tolong kepada pencipta headphone ini tolong bikin dong versi kopiah ini kopiah Ya angkuh. soalnya itu panjangnya nggak wajar, Nggak wajar. gitu. Iya. Anda jangan bilang nggak wajar, di Jember banyak loh begini. Aku nggak pernah lihat loh, Pak. Anda kurang jalan-jalan, nih banyak nih Jember, Probolinggo, yang Madura-Madura swasta itu banyak beginian. Masa sih? Enggak loh, aku bisa pakai peci yang nempel kepala aja gitu. Iya, ini nggak tahu, ini tradisi aja. Tapi ini jangan terlalu panjang. Ada temanku terlalu panjang. Terus? Sholat jemaah kena ke imam. Kasihan, nggak boleh. Ya nggak bisa juga, masa aku mau pakai kopi ya? Oh iya, kamu kan cewek ya. Iya. Ya, kita lanjut ya Tiara ya. Kamu kan udah menjadi penyanyi yang terkenal lah sekarang ya. Banyak yang tahu. Amin. Tiara ini kalau dia launching lagu di YouTube pasti 10 juta view ke atas. Aku tadi cek yang lirik videomu aja yang lagu terakhir Maafkan Aku ya. Ya? 10 juta, Bro. Oh, udah 10 juta? Iya, dan yang official musik videonya udah 12 juta. 12 juta? Itulah bedanya artis beneran dan artis gadungan ya. Saya ini udah 5 tahun bikin konten YouTube. Bahkan saya nggak pernah 10 juta. Pernah saya kena kasus nasional aja. Tidak sampai 10 juta. Sudah diburu orang satu Indonesia, tapi tidak 10 juta juga. Tapi Tiara, Anda tidak perlu tahu kasus apa itu. Adalah pokoknya. Kurang heboh mungkin kasusnya. Aku Kurang heboh bagaimana? nggak tahu kasusnya, berarti kurang heboh. Anda kan berlahiran tahun berapa? 2001 ya? 2001. Kamu berarti nggak tahu Tersanjung, nggak tahu kamu, nggak nonton? Apa itu? Sinetron Tersanjung. Panji Manusia Milenium? Gak tahu juga? Oh, Panji 2000 ya, kamu 2001. Iya, aku benar-benar lahir 2001 dan gak mungkin juga aku baru lahir langsung nonton si Oh, apa iya, iya. apa Platinum apa sih Millennium itu. Marsanda disiksa Ibu Tiri, nggak tahu juga kamu? Ibu Tiri? Bidadari, sinetron Bidadari. Nggak tahu, aku tahu putri yang ditukar. Putri yang tertukar. Oh, itu baru-baru, berarti Anda tidak tahu sinetron. Itu baru ya? Enggak, itu baru tahun 2000 maksudnya. Anda Iya. yang baru lahir 2001. Intinya adalah masa-masa kelam yang dulu saya, ya kan? Oh, Ya. Dan ini saya kan jarang ngobrol sama penyanyi, Tiara. Mumpung ada penyanyi nih. Iya. Ini jawab jujur ya. Mungkin ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan di Oh my interview lain ya. serem sih ini. Tiara kalau karaoke nilainya berapa ya? Kamu kan pernah, aku kalau karaoke itu ada yang tepuk tangan tuh di 80 gitu. Gini, Pernah nggak? aku nyanyi, Ya. ya udah nyanyi gitu. Aku nggak tahu tuh penilaian di situ apa besar nilainya itu Iya, karena Oh. mirip vokalnya sama penyanyi aslinya atau memang bagusnya, emang nggak Iya, falesnya, iya. aku nggak tahu. Karena memang aku kadang 98, 99, tapi kadang Oh. pernah 60 juga. Padahal ya nyanyi sama aja gitu. Berarti hoax itu penilaian Anda. Revisi Lanjut ke pertanyaan tadi ya. Iya, Tiara kan langsung udah aja. menjadi penyanyi hits yang banyak dikenal. Amin. Kamu nih udah nyanyi menjadi nyanyi, hobi nyanyi itu udah dari kecil apa baru-baru aja sih? Dari kecil banget. Dari kecil banget. Iya, dari perut mama karena mamaku nyanyi, jadi aku ikut nyanyi di perut. Oh, memang mama suka nyanyi ya? Suka. Oh ya, waktu itu aku dikasih tahu katanya kamu pernah ikut kontes nyanyi gitu. Mama karena nunggu kelamaan, jadinya mama ikut juga, malah mama yang juara 1 ya. Iya. Kamu juara 10. Itu kontes apa waktu itu? Itu festival Mandarin. Festival Mandarin. Iya. Gimana tuh, maksudnya jurinya Andi Lau apa gimana waktu Festival Mandarin? Siapa lagi Andi Lau? Tolong umur. Ya Allah, Andi Lau juga nggak tahu. Boboho tahu. Tahu.
Ya itu golongannya Andi lah. Ya Allah, memang saya sudah tua sepertinya. Iya, terima aja lah, Pak. Iya. Ya udahlah gitu pokoknya, Iya. karena keluargaku itu keluarga musisi, papaku itu musisi gitu kan, pegang piano, gitar, bass segala macam tuh Ya. pegang, terus mamaku tuh penyanyi. Jadi aku lahir memang lingkungan aku tuh lingkungan Udah seni musik ya? gitu. Dari kecil aku sudah di denger-dengerin lagu. Jadi sampai sekarang aku kayak kebiasaan gitu. Dulu kamu pada saat nyanyi pertama apa? Nyanyi lagu pertama. Maksudnya pas tampil masih ingat nggak? Kalau mungkin kalau lomba-lomba biasa lagu-lagu anak-anak gitu yang kayak di TK kayak apa sih, Bintang Aku Kecil. suka body mama muda. Bukan ya? Oh, itu anak zaman sekarang, Bro. Tolong, anak zaman sekarang nyanyilah lagu Anda, lagu anak. Kan sekarang banyak di TikTok ya kan? Iya, Mama Muda. Iya, udah goyang-goyang begini. Astagfirullah. Jadi dulu kamu nyanyinya lagu-lagu anak. Lagu-lagu anak, iya. Tapi aku dulu sempet kayak ada lagu andalan waktu aku masih kecil. Apa tuh? Itu lagunya dari Teh Meli Guslo. Judulnya Kupu-Kupu. Bukan yang bagaikan langit Bukan. di sore hari. Bukan Berwarna gitu biru. Subir. ya? Kok dia lucu ya? Kok saya geli kalau saya. Ya makanya biar nanti kameramennya Ya, close-up-nya di- ke aku aja Oh nanti iya, waktu di- ini. Di zoom ya. Apa tadi? Sorry, Meli Guslow yang Kupu-kupu. kupu-kupu tuh yang mana ya? Kupu-kupu kertas. Bukan ya? Bukan kupu-kupu beneran, bukan kertas ini mah. Apa sih? Saya nggak tahu ya. Saya taunya lagunya Dedi Dores. Ya ampun, tua bisa deh. Lah itu tahu Anda. Oh, kalau yang Ya kalau lama musisi-musisi banget. mungkin masih bisa lah ya. Iya, karena musisi ya. Tapi Marsanda disiksa Ibu Tiri tetap nggak tahu. Nggak tahu, tapi Marsanaya tahu. Kalau Ibu Tiri aku nggak kenal. Jadi pokoknya Mama juara 1, kamu juara 10. Jadi ikut kontes-kontes itu udah dari lama berarti ya? Udah dari kecil. Udah dari kecil. Ikutan dari yang kecil-kecil dulu, yang masih di kota, masih di Jember dulu. Habis gitu coba-coba di luar kota kayak waktu Festival Mandarin itu, aku di Surabaya. Oh, di Surabaya. Terus sampai akhirnya aku ikut ajang pencarian bakat yang pertelevisian gitu, yang masuk TV-TV. iya. Cuman aku sempat ya nggak langsung sampai sini juga sih, sempat gagal juga di Sempat awal-awal. gagal ya. Jadi ada di salah satu pencarian bakat, aku itu pernah ikut dan ditolak, nggak sampai jauh-jauh banget, sampai babak awal-awal doang. Dan itu cuma permasalahan salah pemilihan lagu. Terus aku di PHP juga, katanya tuh aku mau ditayangin walaupun aku nggak lolos. Itu kan kadang ada beberapa yang ditayangin kan kalau yang nggak lolos gitu. Cuman katanya aku walaupun nggak lolos, aku tetap ditayangin kok gitu. Udah dikasih harapan banget, ternyata kayak Tidak ditayangin. iya pupus. Jadi kayak udah gagal nggak ditayangin. Oke, ya udah sampai situ aku kayak ya udah. Kayaknya memang bukan jalanku di sini gitu kan. Sempat kapok berarti. Sempet kapok, Ikut sempat ajang pencarian bakat. enggak deh gitu. Tapi akhirnya kalau nggak salah waktu itu ikut emang beneran ikut atau memang coba-coba aja atau gimana? Yang kedua kan pertama udah di PHP. Padahal kamu udah sempat syukuran mungkin di rumah aku akan masuk di YouTube. Lumayan Lumayan begitu ya, lumayan heboh. Tapi akhirnya nggak tayang, sempat Nggak tayang. berarti sempat kecewa dengan ajang pencarian bakat, kapok gitu ya. Sedih sih, Sedih. lebih ke sedih, nggak bisa apa-apa juga ya Iya kan. sih. Mungkin ada kesalahan apa gitu mereka-merekanya, jadi aku nggak tahu, aku nggak ikut-ikut itunya. Ya udah aku terima aja semua yang aku dapet. Terus ya udah deh, aku masih merasakan kepedihanku, Tapi mellow sekali. Terus akhirnya akhirnya aku coba-coba dan ternyata bisa jadi runner up. bisa jadi juara 2 ya. Waktu yang juara 2 itu Mama selalu ikut nemenin. Sendiri waktu itu aku Iya, iya. karantina sekitar 5 bulan Oke. tanpa HP, Tanpa HP. jauh dari orang tua. Wah, Wow. wow itu ya. Nggak takutnya kalau ada Mama lagi, ntar dia ikut lagi dong. Umurnya nggak masuk. Oh, umur nggak masuk. Nggak ya? masuk kalau untuk ini ya. Idol lansia mungkin nanti ada ya. Tapi bilangin mama loh. Mama, ampun Mama. Nah, kamu tadi ceritakan kamu pas pencarian bakat tuh kamu di karantina ya. Iya. 5 bulan nggak pegang HP. Itu pasti jiwa kenarsisan tertahan tuh ya. Aku ingin selfie, aku ingin memperbaiki poni di Instastory gitu. Ketahan-tahan berarti ya. Gimana lagi ya? Gimana lagi ya? Memang keinginanku ini gitu. Akhirnya Resiko berarti akhirnya kan. berbuah hasil ya.
Alhamdulillah. Tapi pada saat kamu mengikuti pencarian bakat itu bisa diceritain nggak sih nggak enaknya tuh apa pada saat di sana? Gak enaknya mungkin kan aku masih bisa dibilang anak mama ya. Kan masih umur 17 tahun, 18 tahun. Terus udah jauh dari orang tua, gak ada alat komunikasi juga, mau komunikasi sama siapapun juga susah. Mungkin lingkunganku di situ cuman teman-teman yang baru kenal ya kan, kontestan lain sama kru-kru idol yang baru kenal juga gitu. Lumayan beban sih di situ karena aku mungkin aku orangnya termasuk yang bisa mencairkan suasana, bisa ngobrol banyak, cuman kadang mood juga susah gitu. Gimana ya, aku labil sih orangnya, bingung sih aku. Tapi pada saat kompetisi itu kan lama banget tuh, itu jaga suara gak sih? Harus nggak boleh makan ini kan katanya Oh penyanyi. iya pasti. Berarti kamu nggak pernah makan bobati gadungan yang 10.000 itu? Oh pernah, cuman setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu itu kita seminggu sekali bebas gitu ya? dikasih HP. Oh dikasih HP. Dan boleh makan bebas. Boleh makan bebas. Tapi apa? Sebebas-bebasnya juga harus dikontrol juga. Iya, dan tetap ada aktivitas juga sih. Jadi nggak cuman full main HP, tapi tetap ada aktivitas. Ada gitu. aktivitas dari sananya. Sorry, ini serius. Selain gorengan atau apa yang harus dijaga biar suara nggak serak gitu? Itu tergantung dari diri kita sendiri sih. Tiap penyanyi tuh beda-beda. Oh gitu. Kayak aku mungkin makan gorengan nggak apa-apa, pedes nggak apa-apa, es juga nggak apa-apa. Cuman kalau waktu hari H mau nyanyi Itu harus bersih ya? Harus bersih, jangan sama sekali gitu. Terus selama Tiara di karantina, terus juga selama kompetisi, ada nggak sih momen-momen yang berkesan yang kalau ingat itu tuh kayak aduh merinding banget, aduh memorable banget lah momen-momen itu, ada nggak sih? Ada dong pasti. Gimana tuh? Mungkin yang di awal-awal aku yang paling berkesan itu sesama kontestan ya, karena kita udah nggak ada alat komunikasi, jauh sama orang tua juga, jadi kita di situ mungkin berkomunikasinya cuma sama kontestan-kontestan itu aja, dan kita tuh bener-bener sedekat itu. Mungkin aku kangennya sama momen-momen barengnya sama mereka, kumpulnya ya, capek-capek bareng, sedih-sedih bareng waktu setiap Senin ada yang pulang gitu kan. Terus mungkin kalau dari perform, aku suka banget waktu pamer bojo ya, makanya aku jadi Tiara Cendol. Soalnya nggak expect gitu loh, sebegitu notisnya orang-orang masyarakat Indonesia gitu kan ngelihat aku sebagai pamer bojo ini, sebagai cendol dawat ini gitu. Dan apalagi ya, aku sempat kehabisan suara. Terus tapi tetap nyanyi maksudnya? Tetap nyanyi dong, mau gimana? Hilang suara tuh maksudnya serak atau? Iya, serak, terus nada tinggi tuh udah nggak nyampe. Udah maksa banget. Akhirnya tetap tampil dengan keadaan seperti itu? Tetap tampil dengan keadaan seperti itu. Maksudnya dan nada-nadanya dirubah atau gimana tuh? Enggak, udah nggak bisa karena aku udah kayak deal dari awal laguku ini nadanya segini, terus tiba-tiba aku sakit, suaraku udah habis dan nggak bisa apa-apa juga gitu. Itu kan pasti udah persetujuan sampai atas-atas itu kan. Nggak mungkin aku tiba-tiba mau ganti lagu ganti ya? dong, suaraku kayak gini, nggak bisa. Terus juga aku nonton yang kamu duet sama Dul, lagu Kangen Yang ya. kangen ya. Itu sampai nangis. Itu di grand final ya? Tiga besar ya? Kalau nggak salah. Itu kamu sampai nangis, itu ke bawah suasana atau Karena lagunya. karena lagunya ya? Kangen. Itu benar-benar mendeskripsikan perasaanku waktu itu. Karena kan udah 3 besar gitu kan. Itu udah 5 bulan aku nggak di rumah. Iya. Nggak sama keluarga gitu kan, udah ya gimana ya, jenuh pasti iya, cuman ya ini cita-citaku gitu, ini yang aku mau gitu kan. Jadi ini resiko juga, kalau misal aku mau sukses ya berarti aku harus melewati ini gitu. Nangis ya pasti ada, cuman ya aku harus tetap lewatin gitu kan. Dan itu terluapkan dari lagu Kangen itu tadi ya? Iya, wah itu parah sih, kayak aku baru pertama kali nyanyi sambil nangis dan senangis itu, ya kan. Iya, aku nonton. Tapi nangis enggak gitu dong. Harus lihat. Itu mah habis ditipu, nangis habis ditipu. Nggak pernah ya untungnya. Tipu di Mas Kanjeng kalau gitu nangis ya. Enggak, kamu enggak sampai segitu. Enggak. Tapi bisa nahan nangis
Susah. Keren banget ya. Susah beneran deh. Itu aku udah dari part mana ya? Aku habis ref pertama itu aku udah mau nangis, cuman apaan sih, masa aku mau nangis sih? Enggak lah gitu. Oh, udah kerasa gitu di ref pertama udah kerasa mau nangis. Iya, kenapa ya kok tiba-tiba mau nangis? Padahal waktu GR aku biasa aja orang nyanyi lagu kangen gitu kan, kayak siapa yang nggak tahu lagu kangen. Wah pasti ini seru nih nyanyi bareng. Aku pengennya mungkin merasakan hangatnya studio yang nyanyi bareng gitu kan, orang-orang rame-rame gitu. Ternyata akunya nangis karena bedanya waktu aku perform sama GR kan sepi kan, nyanyi sendiri gitu. Terus waktu perform di depan itu keluarga aku semua di situ. Mama papa, terus saudara-saudara sama teman-teman mama papa gitu. Terkecuali adikku. Jadi adikku tuh dia termasuk fisiknya yang kuat, tapi dia tiba-tiba tuh sakit. Habis gitu opname. Jadi kayak aku di sini bahagia masuk grand final, dan di Jember adikku lagi opname gitu. Wah itu gila campur banget, aduk. makanya aduh. Wah aku nyanyi ini di depan mama papa aku gitu kan. Aku kangen gitu. Jadi merasuk banget gitu lagunya. Dan selama karantina, kamu kalau kangen keluarga gimana dong caranya mengatasi kangenmu terhadap keluarga? Tiap Sabtu itu kan aku selalu dikasih HP untuk nyari referensi lagu dan untuk menghapus kangen sedikit lah. Ada video call gitu kan, sekarang kan udah canggih gitu kan, kita ada HP ya dimanfaatin buat video call. Dan aku udah nggak was-was lagi gitu buat kehabisan, soalnya aku pakai Smart Friend Ion Plus. Wah, iyalah, apa sih itu Smart Friend Ion Plus? Secara bonus kuota mingguannya hingga 52 giga. Kasih tahu masa aktifnya gitu 1 tahun, bayangin. 1 tahun masa aktif. Makanya kan aku nggak usah was-was lagi kalau kayak gitu. Video call, wah mama papa nggak putus-putus. Nggak putus-putus gitu. Ya. Waduh, berarti memang luar biasa Smart Friend Ion Plus ya? Iya luar biasa, kuota anti was-was banget. Wah. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya nih ya, Tiara. Tiara kan sekarang udah terkenal sebagai penyanyi ya, sudah kemana-mana juga. Terus aku kemarin sempat lihat Tiara tuh main sinetron, benar gak sih? Bener. Main sinetron? Udah tayang atau masih? Udah tayang. Ya? Tapi bukan Tiara Dianu Ibu Tiri, bukan. Bukan dong. Beda. Jadi antagonis atau protagonis jadi apa di sini? Aku waktu itu jadi diriku sendiri. Biasa aja gitu, bukan yang waktu apa? itu belum waktu itu memang masa jadi ada. Tiara? Jadi Tiara? Iya, namanya juga Tiara. Oh, perannya penyanyi juga? Oh enggak, waktu itu aku perannya jadi cucunya Haji Boim namanya. Oh, yang jelas ada perannya di situ ya, bukan jadi Tiara. Ada, enggak jadi pohon diem gitu, tidak. Tidak ada sinetron yang jadi pohon dong. Enggak ada. Tapi harus berakting kan di situ? Iyalah. Lebih susah mana sih nyanyi sama acting kalau menurut Tiara? Karena memang aku dari dulu itu aku fokusnya ke nyanyi, jadi mungkin acting ini adalah hal yang baru, cuman nggak yang susah-susah banget ya. Aku juga belajar sih di situ. Tapi bukannya nyanyi itu juga harus acting juga sih, maksudnya harus mimik muka gitu ya? Ada mimik mukanya, kita harus berekspresi, terus kita kadang ada stage act-nya juga, tahu stage act kan kayak yang apa harus ya? Kayak gini-gini kan? Iya, seakan-akan kita tuh yang punya lagunya banget gitu lah, buat lagunya tuh bernyawa gitu. Kalau pernah nggak kalau Tiara itu kalau pas lagi sedih, tapi kebetulan suruh nyanyi lagu bahagia, lagunya bahagia? Pernah. Mau nggak mau harus bahagia berarti? Iya. Berarti aku harus memperbaiki moodku sendiri gitu. Lagu apa waktu itu? Masih ingat gak? Laguku sendiri, Gemintang Hatiku. Itu Jadi, kan sedih. Itu lagunya kan bahagia upbeat gitu kan, kayak tapi lagi sedih waktu itu. Cuman waktu itu lagi moodnya lagi kurang enak gitu. Cuman ya kita harus profesional ya kan. Iya. Jadi intinya Tiara harus profesional ya dalam berkarya dan bekerja ya gitu ya. Iya benar banget. Jadi maksudnya profesional itu aku tuh pengen terus berkarya dan memberikan inspirasi gitu buat semua orang. Jadi kalau ada peluang, terus aku kan mencoba memanfaatkan setiap peluang yang ada dan menggunakan peluang tersebut untuk kegiatan yang positif pastinya. Wow, positif, sangat cocok saya dengan saya dan konten-konten saya positif sekali. Jadi tadi aku dibisikin sama manajer kamu. Kamu katanya dapat tawaran main film layar lebar dan jadi pemeran utama.
iya. Iya. Oh my god, like wow. Hah? Oh my god, I'm speechless. Itu beneran ya? Iya beneran, tadi manajernya bilang gitu. Bisik-bisik emang? Iya, maksudnya sebelum acara dia bilang nanti kalau kamu dapat itu kaget Oh, sih iya? gitu. Itu kaget. Aku pernah denger, Oh. udah pernah dikasih tahu, cuman itu udah waktu itu nggak tahu tuh kayak jadi apa enggak. Iya, iya, Terus iya. ini beneran jadi gitu. Beneran jadi dan katanya filmnya film horor katanya. Oh iya, ya ampun pas banget ya. Kamu katanya nggak suka horor? Apa suka Aku horor? suka horor. Nggak takut sama horor? Takut sama hantu aku. Oh. Tapi terus aku gimana suka. dong? Suka horor tapi takut sama hantu. Iya. Terus ente nonton apa di film hantu? Kan Pasti kayak orang-orang ya. Suka-suka tapi pas hantunya muncul tutup mata. tutup kuping, lebih Tutup ke kuping. karena kan suaranya kan gitu. Oh, tapi seneng film horor cuma takut hantu. Iya. Terus kalau nanti syuting Mau. Oh, tidak usah. Silakan, monggo. Terus kamu kalau takut hantu tapi pengen nggak main film horor? Tapi bener film horor kak. Iya, manajermu bilang begitu. Sumpah. Iya, Iya. Oh my god. film horor. Horor. Iya. Oh my god. Aku jadi hantu. Enggak dong. Jadi kuburan ente. Kenapa jadi hantu? Nggak tahu apakah jadi Kan hantu. sama aja dong. Aku jadi pohon diam, jadi kuburan juga diam. Iya, nggak jadi nggak ada. dua-duanya. Jadi marbot masjid kayaknya ente. Assalamualaikum. Beneran dilanjutin. Tapi mau kamu main film horor? Oh my God. Kalau Mau banget karena kan kita kan itu main film itu kan Ya. dia per scene dan nggak mungkin aku kayak ketemu hantunya kan pasti itu dibuat-buat kan dijadikan Iya. film yang nanti tuh filmnya tuh jadinya horor gitu, nggak mungkin akunya jadi ketakutan entahlah. nggak, tapi yang namanya syuting film horor pasti di rumah angker. Kalau di Dufan kan nggak ada kuntilanak nyangkut halilintar, nggak ada. Ya kan? Tapi mau ya? Maksud akhirnya berani kalau demi main film horor, ya kalau rumah-rumah angker dikit aman lah. Nggak mungkin dikit sih kayaknya. Ya enggak, tenang. Tapi kalau kasusnya kayak Kaprilly gimana ya? Kaprilly kenapa Prilly? Kan dia beneran kayak dibuka gitu mata batinnya biar lebih menjiwai gitu. Kamu mau nggak? Misalnya ada tawaran kamu main film horor, terus kamu dibuka mata batinnya? Ya ampun ya pastilah. Enggak lah. Gila Ya aja. kan biar menjiwai gitu. Ya pura-pura aja. Takut. Tapi kamu kalau sendiri gitu takut nggak di dunia nyata? Nggak harus nonton film, misalnya kegelap-gelap gitu. Oh iya takut aku gelap. Nah iya, nanti kan syuting film horor. Kan udah sendirian ada kameramen banyak. Iya, ada kameramen banyak. Nanti pas ada adegan jauh, jalan kosong, cut, serem. Jangan begitu. Enggak, makanya aku belajar gitu. Belajar. Terus aku denger kamu punya kebiasaan aneh sebelum manggung. Aneh banget. Apa tuh? Aku kira ini nggak cuma aku, ternyata orang-orang bilang aneh dan ternyata itu aku. Apa? Kebiasaan aneh apa kamu kalau sebelum manggung itu? Biasanya kalau aku mau manggung Ya. itu aku harus loncat-loncat dulu. Kenapa? Ya tuh? udah loncat-loncat biasa gitu. Karena nggak cuman pemanasan suara kayak humming kalau mau nyanyi, itu aku juga harus manasin badanku biar anget gitu. Kalau badan kedinginan susah ntar gak bisa keluar Jadi suaranya. salah satunya dengan lompat-lompat tadi. Kayak lompat-lompat kecil gitu, sama minum temulawak. Ada sih yang kuning itu loh, nggak mungkin aku ngomong sebut merek kan. Iya. Susahin editor nanti. Lucu juga orangnya. Memang. Jadi lompat-lompat itu ya. Jadi buat ngangetin. Yang ngelakuin itu kamu doang atau beberapa temen? Ternyata waktu di Idol cuman aku. Oh, yang lain ngapain tuh? Yang lain bakar-bakar diri? Enggak, bakar-bakar diri. itu limbat. Limbat ya? Humming doang ya? Dan lompat-lompat Iya. ya? Nah tapi kan selama pandemi ini kayaknya manggung-manggung yang off air gitu jadi nggak ada ya, karena nggak boleh, karena PSBB ya. Terus selama pandemi ini Tiara ngapain tuh di rumah? Kayak gini. Ini sama. Tuh. Snack, nyamil maksudnya? Ya, maam banyak. Maam banyak. Terus Betul. ada kegiatan lain? Terus karena aku anak K-popers banget. Wow. Jadi aku tuh suka banget nontonin mereka di YouTube. Kayak ngafalin dance-nya, koreo dance-nya gitu. Terus kan kalau lagi pandemi gini kan nggak boleh keluar-keluar gitu kan.
susah. Waktu itu mall juga masih ditutup, Yeah. masih belum bebas kayak dulu gitu kan. Jadi aku kalau belanja biasanya online gitu. Oh, belanja online. Di online gitu ya. Aku online soalnya aku tuh tuker Smart Point di aplikasi My Smart Friend gitu. Jadi bisa dapat banyak diskon. Wow, Biasa kan kalau wow. cewek-cewek kayak gini kan pengincar diskon gitu kan. Iya, Ya kan, ada diskon, iya. set, diskon dipencet duluan. Langsung gitu. dimasukin keranjang ya. Iya, banyakin keranjang sampai 99 plus tuh keranjang doang gitu. Seneng Nggak masukin berkurang. keranjang? Seneng, masukin aja gitu. Tapi Mas Muslim ini tahu nggak sih ya kalau Smart Point itu sekarang tuh bisa ditukar buat diskon belanja, buat belajar online. Apalagi kan sekarang sekolah tuh masih belum ada yang masuk, Iya. jadi kita tuh bisa belajar online. Terus diskon makan tuh banyak banget, like bebas bisa pilih Banget gitu ya. senangmu gitu. Apalagi kan aku Anda begini. ini kayak sindrom. Oh. Iya, kayak aku tuh kan aku juga pemakan gitu kan, aku tuh omnivora. Jadi kalau ada diskon makan banyak, aku jadi semangat gitu. Iya. Ini sindrom tadi ya. Iya. Oh, lebih kayak epilepsi Anda begini-begini. Jangan dong, bahaya kalau itu. Iya. Iya. Jadi Smart Point itu bisa didapetin dari aplikasi My Smart Friend. Nah, gimana cara dapetinnya? Punya Gimana? HP kan? Punya dong. Download aja. Di mana tuh downloadnya dong? Ya di App Store atau di Play Store. Wow. Download aplikasi My Smart Friend, terus kumpulin dan tukeran Smart Point-nya. Tuker. Raimu tuh keren. Gak iso Oh, kan nggak bisa dituker, disensor Pak. ya. Dan Tiara tuh waktu itu kan nyanyi Cendol Dawet ya. Cendol Itu kan Dawet. koplo banget dan Anda sepertinya sangat bukan familiar, ahli sekali menyanyikan lagu koplo. Oh ya? Apakah Anda memang koplopers? Itu kan K-popers Oh harusnya. iya, koplo FC lah atau pecinta dangdut koplo. Iya, ini jarang-jarang soalnya cewek suka koplo ya. At least teman-temanku tuh kayaknya cewek jarang banget yang suka koplo. Memang Tiara suka banget sama dangdut koplo. Kalau dibilang suka banget sih enggak, cuman kalau denger musiknya tuh kayak enak aja gitu loh. Auto joget ya? Iya, enak aja. Nggak tahu ya kalau aku tuh. $20.000 aja. Wah, masih asik bro. Udah selesai. Oh udah selesai. Udah gitu nggak pakai headphone lagi. Enggak, soalnya biasa kan di orkes dangdut tuh pasti ada abang-abang yang wah, mabuk kagak, ya sosokan goyang-goyangin. Yang naik di pundak. Iya, yang naik di pundak. Kenapa sih? Sampai Ya kayak itu gitu? karena Semangat. happy. Seru soalnya. Tapi kalau aku perhatikan di konser dangdut tuh yang menurutku ngeselin tuh tau nggak? Apa? Tukang kecerekan tau nggak tukang kecerekan? Kenapa? Yang cek. Tahu. Itu kerjanya dikit, jogetnya gede tuh. Tas. Ya lumayan, itu effortnya lumayan. Effort apa kecek-kecek ah? Lah jogetnya berpower tuh. Iya dia aja yang deket-deket biduan gitu kan cek. Tas. Nah, apa ngomong kayak gitu pengen? Hah? Enggak, Anda jangan mancing, enggak ada. Iya, enggak. Enggak ada. Maksudnya itu kerjanya dia dikit tapi cek gitu. Dan selain dangdut, Ya. tahu kan kalau aku K-popers. Sekarang kita tuh terinspirasi dari mereka gitu kan. Terus bisa dance dan mereka tuh bisa nyanyi sambil dance tanpa suaranya tergoyah-goyah gitu. Karena memang Nyanyi stabil ambil latihan. dance, K-popers. Mohon maaf, Soimah juga bisa. Hah? Ya, itu mungkin beda versi ya kan, ada Ya. yang jalurnya ke sana. Jadi pokoknya kamu K-popers banget ya. Kalau aku sih Banget. nggak suka K-pops. Jadi aku nggak tahu ada Blackpink, SM Town, G-Dragon, Red Velvet, Strawberry Cheesecake, Black Forest, Apem. Gak ada, emping. Ramping. Itu dia tahu. Tahu. Pas banget soalnya besok ini di Smart Friend Wow Kustik itu temanya K-pop. Oh. Jadi ada Kak Gea Indrawari, ada Kakak Masean dan Kak Reza Darmawangsa. Jam berapa? Jam 4 sore live di Instagram dan Facebook Smart Friend. Ayo Mantap. kita bareng-bareng nonton. Iya pasti dong, nggak boleh melewatkan itu K-popers. Nah, sekarang kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari Instagram nih. Yang sudah kita pilih dan akan kita bacakan. Yes. Bisa langsung dijawab oleh Tiara. Oke. Ini ada pertanyaan pertama dari Azriel XX _X. _XX. Pertanyaannya, Titi,
Apa sih yang bisa buat mood kamu kalau lagi jelek terus kembali jadi bagus lagi? Apa tuh? Kalau lagi mood jelek yang bisa bikin bagus lagi itu apa tuh? Biasanya aku nonton video Korea itu di YouTube. Pakai apa? Smartphone. Wah, iya, pakai Nggak harus pakai macet-macet, smartphone. nggak say. Jangan khawatir say. Tapi nonton video K-pop Beneran? tuh emang bisa bikin mood naik. Iya, aku jadi apa ya, mood lagi gitu loh. Aku ikutan seneng lihat perform mereka, lihat dance mereka, kayak seger aja gitu. Pertanyaan kedua dari Yuwita LC. Pertanyaannya, dalam perjalanan menuju karir, ada nggak titik tersulit bagi Kak Titi dan sampai kakak mau menyerah? Ada nggak tuh? Sampai drop banget, sampai kayak udahlah gitu. Kalau sampai mau menyerah enggak lah pasti. Enggak ya? Cuman kalau ada di titik tersulit mungkin pernah. Cuman ini sekarang aku lagi ada di jalannya gitu loh, lagi di prosesnya gitu. Jadi aku pasti sempat merasakan kesulitan itu pasti, dan itu wajar. Waktu kapan ya? Misalnya mau belajar nyanyi, ada hambatan keuangan atau mungkin ini sih apa, jarak? waktu kayaknya. Waktu apa tuh? Waktu untuk istirahat. Jadi kan mungkin kalau misal banyak syuting gitu kan, nah itu kan aku harus jaga suara juga. Iya. Dan otomatis kita harus banyak istirahat juga biar suaraku tetap fit gitu, badanku tetap fit. Nah mungkin itu sih yang berat agak ya? sulit ya. Jadi harus terus semangat karena Apalagi mengejar. di keadaan kayak gini kan, kita harus tetap jaga-jaga gitu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Retnowulan _. Pertanyaannya adalah, udah ada persiapan buat single ketiga belum? Ada dong, Ada. udah siap malah. Rahasia atau dibocorin judulnya doang? Rahasia semuanya. Rahasia semuanya ya. Tapi aku udah siap. Jadi Udah siap ya? cuman tinggal nunggu waktu rilisnya aja. Oke. Jadi rekaman sudah. Udah diproses ya? Udah, music Kapan? videonya juga sudah. Kira-kira rilisnya single ketiga? Bulan depan. Bulan depan. Jadi buat Retnowulan ditungguin aja bulan depan ya. Pertanyaan keempat dari Anzikri. Kak Titi fobia sama apa aja? Terus dari kapan fobia? Ada nggak fobia? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Aku fobia banget sama belalang. Belalang, kenapa belalang? Aneh, mukanya. Aneh aja, serem gitu ya? Mukanya segitiga aneh. Anjir. Ya kan memang. Aku bayangin langsung kayak merinding. Aku tuh dulu waktu masih SD kelas berapa ya? 5, 6 gitu. Aku tuh masih kayak anak-anak tetangga main-main, terus kita kayak ke sawah, ke rerumputan ilalang-ilalang gitu, nyari belalang kecil, dan aku mau, dan aku pernah nyoba aku goreng terus aku makan gitu. Sampai segitunya dulunya. Terus nggak tahu dengan berjalannya waktu tiba-tiba aku setakut itu sama belalang. Apalagi belalang kayu. Yang dia tuh kayak ranting. Nggak kayak binatang, kayak ranting. Kayak iya itu apa? Ya adalah walang keket bahasa Jawanya. Bukan walang keket. Ya apapun itu yang jelas ada lagi belalang sembah, sumpah. Dia pernah mana ada belalang sembah, syirik apa gimana dia belalang sembah? Sumpah, siapa di sini yang nggak tahu belalang sembah kecuali paknya? Oh, belalang sembah. Yang gini tuh loh. Apa belalang begini? Gini dia, ada capitnya. Anda fobia tapi pemerhati juga ya? Soalnya dia ada di siniku waktu itu. Oh, gara-gara itu fobia. Dia loncat ke siniku. Abis itu kayak apa itu? Terus dia langsung ke bawah, terus dia langsung gini ke aku. Gitu. Itu sumpah itu serem banget. Oh, gara-gara itu fobianya ya? Iya, itu waktu udah fobia sih. Jadi makin takut lagi gitu. Itu kewalat Anda kecil-kecil goreng belalang. Nganggur juga Anda ya. Ini pertanyaan kelima dari Wahyu Estri NO 0301. Estrino kenapa kok NO? Estrino 0301. Pertanyaannya, lanjut kuliah nggak? Ada rencana lanjut kuliah nggak? Lanjut ya? Tapi tidak untuk tahun ini. Jadi aku tahun depan mau lanjut kuliah. Untuk sekarang mungkin aku mau nyanyi-nyanyi dulu, karir dulu. Terus tahun depan aku baru kuliah. Mau jurusan PR. Di Jakarta tapi ya? Di Jakarta, karena aku udah pindah di sini. Oke. Oh, itu dari pertanyaan-pertanyaan dari Instagram tadi yang udah kita jawab. Tapi ngomong-ngomong Instagram, aku sih cek Instagram tuh kayaknya kamu nggak punya haters ya. Yang komen tuh keren banget, wah cantik banget gitu.
Sebenarnya di posisi aku seperti ini nggak mungkin nggak ada haters tuh, nggak mungkin. Tapi ada yang bacot nggak maksudnya? Salah Ya. satu orang yang bacot tuh kalau kita posting dia komen first Kak dapat apa? Oh ini kadang keju mozzarella khas Malang. Oh keju. Hah, kok Anda tahu keju mozzarella khas Malang? Iya banyak Boleh banget kayak spam-spam keju terus ya? mozzarella khas Malangnya kakak Ya, gitu. kalau itu kan bukan haters. Bukan, tapi dia barusan kan- bilangnya first dapat apa itu kan juga bukan haters. Iya itu tapi ngeselin bikin kita hate doang. Tapi kalau yang haters beneran ngatain Tiara. Oh misalnya, ada. menurutku Tiara ini orangnya nggak bikin masalah. Apa kira-kira? Atau bentuk hate-nya tuh seperti apa sih? Bentuk hate-nya mungkin Iya. mereka, ya aku memang termasuk orang yang suka bacain komen gitu. Terus mereka mungkin aku dulu sempat baca kayak gini, Tiara itu cuman modal cantik gitu, modal tampang doang. Cuman aku nggak bales komennya. Iya, iya. Karena aku sebelum bales juga Mutiara, nama fans Nama aku. fanbase-nya ya. Mereka udah balas duluan gitu. udah Udah apa sih kayak bela aku udah di duluan. counter ya mereka kayak ya? sebaik itu mereka. Tapi berarti komen-komen kayak gitu nggak sampai berimpact apa-apa ke kamu? Enggak. Karena lebih banyak yang sayang sama aku. Jadi ya hanya lewat aja ya. Jadi aku lebih fokus sama yang positif aja. Keren banget ya. Kalau followers berarti nggak sama kamu? Selain fanbase tadi, maksud banyak angka followers tuh penting nggak sih buat kamu? Penting maksud Atau gini, banyaknya orang yang support kamu itu membuat kamu beneran makin semangat ya? Berkarya? ngefek banget. Oh, Iya. jadi Buat misalnya aku lebih semangat. Mood jelek atau apa lihat Mutiara. Mutiara aja itu kan Mutiara tuh singkatan nama dari mood. fanbase ya? Ya artinya Mood? Mutiara itu mood. Oh, Mutiara. MOOD mood. Cuman karena namaku Tiara jadi Mutiara. Itu Jadi fanbase-mu. D-nya aku ilangin, kan bacanya sama Mutiara gitu. Kalau fanbase-ku umat muslim namanya. Hampir sama lah. Jadi- Umat muslim Jangan Tiara. cocokologi Anda, ya kan? Terus kamu ada rencana apa lagi nih ke depannya? Target ke depannya maksudnya mau ngapain lagi? Mungkin di waktu-waktu terdekat ini, November nanti aku bakal ada perform di GBK. Oh, di GBK itu tampil di GBK. Di GBK Oh. sampai Agustus besok juga aku mau diundang nyanyi di Istana Negara. Di Istana Negara. Tapi itu kayaknya aku virtual deh. Nggak langsung hadir ya. Iya. Terus ada apa lagi acara-acara ke depannya dalam waktu dekat? Mungkin kalau target itu aku tahun ini pingin ngeluarin 5 single sampai akhir tahun ini. Terus tahun depan baru ngeluarin 1 album Wis, gitu. luar Dan biasa. harapan aku juga pengen semoga semua single aku nanti bisa masuk ke nominasi-nominasi biar dapat amin. awards gitu ya kan, kayak Makanya Mutiara dukung terus. Apa itu? ya kayak dapat piala kayak makasih gitu. Gitu expression. Anda Iya kan aku belum pernah. Ya kalau Anda di panggung dapat piala, ditarik lagi gelar Anda. Yang happy. Jangan dong. dong, nanti kan bintilan kalau habis ngasih dikembalikan Ya, lagi. pemenang award bintilan. Selain tadi targetnya punya album. Oh, deket-deket ini aku Ya, deket-deket ini mau tampil di mana selain di Istana Presiden? aku mau tampil di Smart Friend Wow Virtual Concert. Acara apa itu? Belum tahu. Pasti keren sekali. Ya iyalah, itu deket-deket ini banget beneran ya. Tanggal 8 Agustus 8 Agustus. 2020 nih ya, Smart Friend Wow Virtual Concert bakal live dari 3 negara. Gila banget. Oh, Indonesia, England sama ini Korea Selatan tempat ya. opa-opa aku. Tempat opa-opa. Korea Selatan. Anda Tapi ini kalau- kayak bakal wow banget Wow, sih. wow, Apalagi wow, ada wow artis banget Korea ya kan. Jangan lupa nonton kalian ya. Ini Iya. live mulai jam 6 sore sampai jam 8 malam di video, dan jam 8 sampai jam 10 malam di Grand Show di SCTV. Itu aku bakal tampil spesial duet bareng orang yang Bareng spesial. orang spesial. Kan main. Jangan lupa ya pokoknya nonton karena ada Hon, Everglow dan Agnes Mo, dan pastinya ada gadis ini. Gadis ini. Oke? Yuhu. Dan ngomong-ngomong soal Smart Friend Wow Virtual Concert, temanya itu kan Indonesia Gua Keren. Wow. Nah kalau menurut Tiara sendiri nih, sekeren apa sih Indonesia?
Indonesia gue keren. Itu menurut gue itu kayak apa ya? Sekarang kan banyak musik-musik yang apa ya? Kayak EDM gitu, tahu kan musik-musik DJ gitu. Cuman sekarang itu banyak yang di mash up sama lagu-lagu sinden pakai bahasa Jawa. Sekarang kan lagi hits gitu kan. Jadi aku tuh bangga gitu loh, walaupun kita tetap ngikutin era sekarang, lagu-lagu zaman sekarang, cuman bahasa-bahasa tuh tetap dimasukin ke dalam lirik itu gitu loh. Jadi malah itu yang bikin aku kayak merinding, wah gila ya lagu sekeren ini masih pakai bahasa Jawa, pakai sinden kayak gitu. Lingsi Rungi ya kalau nggak salah waktu itu. Itu ngundang. Oh, ngundang arwah. Ngundang. Ya. Jadi karena budaya-budaya dicampur dengan modernitas itu jadi sesuatu yang keren dan Indonesia gue keren menurut Tiara itu ya. Gue. Oke. Ya. Wow. Keren banget kamu. Pasti. Cerita kamu hari ini menginspirasi banget. Jangan peres gitulah. Ternyata kerja keras dan harapan kamu selama ini bikin semakin banyak peluang yang terbuka buat kamu ya. Amin. Yaudah, makasih Tiara sekali lagi buat udah main-main ke sini, udah di interview di sini. Jangan lupa teman-teman di subscribe channel ini, ditonton Smart Friend Wow Podcast-nya sama saya Tretan Muslim. Dan saya Tiara Andini. Nah, buat teman-teman yang lagi dengerin, ingat kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Nah, lihat kan hasil dia. Yuk, biar buka peluang kamu makin mudah dan gak perlu was-was kehabisan kuota karena ada Smart Friend Ion Plus 1 tahun on terus dan bonus kuota mingguan hingga 52 giga bro. Puas-puasin deh internetan memakai Smart Friend. Nah, jangan lupa tetap pakai masker dan jaga jarak biar aman. Jangan sering-sering keluar rumah juga kalau memang nggak terlalu penting gitu kan. Terus jaga jarak, social distancing sama orang di sebelah kamu nih. Kayak aku sama siapa? Sir Tretan Muslim, ya kan? Ya, Sir Muslim. Ya udah, demikianlah, sampai jumpa di Smart Friend Wow Podcast episode selanjutnya. Minggu depan ada Anya Geraldine. See you guys, tetap di Smart Friend Wow Podcast. Wow. Indonesia negaraku, Smart Friend providerku. Indonesia gue keren.